Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini kita mulai berkaitan dengan sholat. Kita lanjutkan tentang sholat. Sebelumnya kita buka dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sholat ini ada yang pertama yang harus kita bahas adalah berkaitan dengan hukum melaksanakan sholat, kemudian hikmah dan keutamaan sholat. Jadi yang pertama ya, untuk berkaitan dengan materi sholat ini yang kita bahas adalah berkaitan dengan hukumnya, hikmah dan keutamaan. Kita mulai, yang pertama adalah hukum sholat. Hukum sholat sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hukum sholat yang pertama di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 103 ini bahwa fa aqimus shalah, maka dirikanlah sholat. Fa aqimus shalah, maka dirikanlah sholat. Di sini adalah kalimatnya adalah perintah. Aqimis shalah. Jadi fa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Setiap perintah itu hukumnya adalah mempunyai tuntutan untuk dilaksanakan. Maka di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 103 ini, hukum dari melaksanakan sholat adalah kewajiban. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi hukum sholat ya, di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 103 ini adalah suatu kewajiban, suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun, baik itu orang yang sehat ataupun orang yang sakit, baik itu orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Semua itu adalah mendapat kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di sini inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban sholat bagi orang-orang yang beriman adalah wajib, dan di sini dijelaskan bahwa ya, waktu melaksanakan sholat itu adalah sudah ditentukan. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa ya, amalan-amalan sholat malam itu tidak bisa dikerjakan pada siang hari, dan amalan-amalan siang hari tidak bisa dikerjakan pada malam hari. Yang dimaksud adalah sholat. Contoh misalkan sholat maghrib mempunyai waktu tersendiri. Ya, sudah pernah dijelaskan tentang waktu-waktu sholat. Ya. Waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, waktu sholat subuh, duhur dan asar. Ini kita sudah pernah disampaikan. Nah, itu waktu-waktu ya, melaksanakan sholat. Sehingga kalau di luar dari waktu itu, maka tidak diterima sholatnya atau tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena sholat adalah merupakan suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktu. Itu dari yang pertama ya, dalam surat An-Nisa ayat 103. Jadi hukum sholat adalah suatu kewajiban. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 238
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Peliharalah segala solat dan peliharalah solat wusta. Hafizu sama-sama di sini adalah bentuknya adalah bentuk perintah. Hafizu, peliharalah. 'Alas sholati, segala solat. Was sholatil wusta, dan peliharalah solat wusta. Nah, ini solat wusta ini ada yang mengatakan solat subuh, ada juga yang mengatakan solat asar. Surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, ini adalah dalil yang kedua bahwa hukum solat adalah wajib. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 103, dan yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan." Buniyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkata. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini dalil ya, berkaitan dengan sholat. Ini dijelaskan di dalam hadis ini ya. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah. Artinya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua salat. Wa iqamis shalah. Nah, ini adalah bentuk, dan dirikanlah salat. Ini juga bentuknya adalah bentuk perintah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Nah, ini adalah bentuk perintah yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salat adalah hukumnya wajib. Wa iqamis shalah, dan dirikanlah salat. Nah, ini dalil yang ya, menghukumi atau salat itu adalah hukumnya wajib. Jadi dalil-dalil ini ya, baik dalil surat An-Nisa ayat 103, surat Al-Baqarah ayat 208, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari. Itu adalah yang berkaitan bahwa hukum sholat adalah wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang sholat ini adalah hikmah. Apa hikmah sholat? Di sini dijelaskan bahwa di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi hikmah salat adalah di sini wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut itu surat yang ke-29. Di sini dijelaskan bahwa hikmah sholat itu adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Jadi insya Allah kalau orang yang melaksanakan sholat ini insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Ini sudah pasti. Karena apa? Karena salah satu daripada hikmah sholat adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang.
pasti sudah insya Allah sudah pasti bahwa itu adalah hikmah daripada kita melaksanakan sholat. Makanya kalau orang yang sholatnya dengan sholat melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka ini sudah pasti insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ini ya, ayat 45 sudah dijelaskan bahwa ya, hikmah daripada sholat itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan munkar. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu yang pertama adalah sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul amril Islam, Rasul amril Islam, wa amudu sholat, wa dhirwatu sanamil jihad fi sabilillah. Rasul amril Islam, wa amudu sholat, wa dhirwatu sanamil jihad fi sabilillah. Jadi keutamaan sholat yang pertama adalah Rasul amril Islam. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah ini adalah Rasul amril Islam wa amuduhu sholat. Pokok urusan agama adalah Islam dan tiang utamanya adalah sholat. Wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, sedangkan puncaknya adalah jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Berarti dalam hadis ini mana yang menjelaskan bahwa ini adalah keutamaan sholat? Keutamaan sholat yang pertama adalah sebagai tiang agama, sebagai amalan-amalan kita akan terangkat, amalan-amalan kita akan baik apabila mempunyai tiang yang sempurna, yang dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tiang di sini adalah sholat 5 waktu. Ya, amalan-amalan kita yang diterima apabila sholatnya atau tiangnya adalah tegak. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Yang kedua. Jadi keutamaan sholat itu adalah pembeda antara orang kafir dengan orang yang beriman. Bainar rajuli, pembeda antara seseorang, wa bainal kufri, dan kekufuran, tarkus sholat adalah meninggalkan sholat. Jadi pembeda antara seorang yang beriman dan seorang yang kafir itu adalah bagaimana dia melaksanakan sholatnya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Aku diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu, jika mereka melakukan hal itu maka mereka telah melindungi. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Illa bihaqqil Islam, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla, dan hisab perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini hikmah sholat itu apa? Nih, Aku diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam, dan hisab atau perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini apa keutamaan sholat? Melindungi darah.
terlindunginya darah dan hartanya. Ya kan? Terlindungilah darah dan hartanya. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kata Rasulullah. Maka kalau orang itu sudah sholat Islam kemudian sholat, maka ya darah dan hartanya itu terjaga. Artinya tidak boleh semena-mena kalau sudah dia melakukan seorang yang Islam, kemudian dia sudah melaksanakan sholat, maka harta dan dirinya itu adalah terjaga, kecuali ada hak-hak Islam. Apa hak Islam itu? Coba. Kecuali yang berkaitan dengan hak Islam. Kecuali bagi yang ada tuntutan, misalkan dia sebagai kisos, sebagai kan ada hadnya, ada hukumannya. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ada hadnya sehingga dia tidak bisa melindungi dari hartanya, dari darahnya, maka itu hak Islam. Ya kan? Misalkan maaf ya kan? Jadi kalau naudzubillah, misalkan dengan ini dia melakukan perbuatan maksiat, misalkan itu minum minuman keras, misalkan gitu, atau berzina gitu kan. Maka hak Islamnya apa itu? Untuk menegakkan itu. Kalau dia minum keras sampai mabuk, maka sampai dijilid. Kalau sudah dijilid, otomatis dia mengeluarkan darah. Gitu kan? Kalau dia misalkan berzina, harus dilacak. Zina muhsan, bayar muhsan, ya. Nah, ada yang dijilid. Kalau dia adalah sudah bersuami, sudah beristri, maka hukumannya adalah rajam. Ya kan? Nah, darahnya otomatis keluar, gitu kan? Atau misalkan tuh ada hak-hak yang lainnya sampai kepada misalnya begini, ada kisos, ada hukum kisos. Ya ini yang dimaksud dengan situ adalah hak Islam. Jadi kalau sudah berkaitan dengan Islam, maka ini tidak bisa dilindungi. Jangan ini sudah masuk Islam, sudah sholat, padahal dia melanggar itu, maka tetap yang berkaitan dengan Islam, yang berkaitan dengan hak-hak yang harus ditunaikan, maka harus dijalani. Nah itu. Ya. Nah yang dimaksud dengan disenjatakan peliharaannya dirinya dan hartanya ini, ya, apabila tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak mengeluarkan itu, ini dilindungi. Itu yang ketiga, keutamaan sholat. Kemudian yang keempat, sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan keutamaan sholat ini adalah as-sholatu li waqtiha, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Ini maksudnya apa ini? Kalau ini, nah tepat waktu. Ketika ditanya mengenai amal yang lebih utama, berarti apa ini? Ya, ketika melaksanakan sholat tepat waktu di awal waktu, maka itu adalah mendapatkan keutamaan amal. Nah, berarti ya, li waktiha. Ya, amalan yang paling utama itu adalah sholat di awal waktu. Ya kan? As-sholatu li waktiha, sholat pada waktunya. Nah, ini. Ada amalan-amalan yang lain, tapi yang dimaksud dengan di sini adalah yang lebih utama adalah sholat pada waktunya. Makanya bagi orang yang bisa menjaga sholatnya, ya, bisa menjaga sholatnya, waktu sholat sudah ditungguin, maka berbagi. As-sholatu li waktiha. Itu adalah hikmah sholat yang keempat. Jadi hikmah sholat yang keempat itu adalah ketika sholat itu dilaksanakan pada waktunya, maka itu adalah merupakan suatu amal yang lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Itu adalah sholat. Kemudian hikmah sholat yang ketiga adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masalus sholatil khamsi kamasalin nahrin azbin amrin bibabin ahadikum yaktahimu fihi kulla yawmin khamsa marratin fama tarawna dhalika yubki min darani qalu la syai' qala fa inna sholawatil khamsa
tudhibudz dzunuba kama yudhibul ma'ud darar. Perumpamaan sholat yang 5 waktu seperti sebuah sungai yang airnya tawar dan berlimpah, yang melintas di depan pintu rumah salah seorang di antara kamu, di mana ia mandi di dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. Perumpamaan sholat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya tawar dan berlimpah, yang melintas di depan pintu rumah. Ibaratnya seperti itu. Kemudian di pintu rumah itu, ya, di mana ia mandi di dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. Mandi 2 kali aja susah, sudah bersih ya kan? Apalagi 5 kali. Maka apakah menurutmu masih ada yang kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada. Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya, apakah ada kotoran yang masih menempel pada tubuh kita, ya, apabila mandi, ya, 5 kali, ya, yang tempatnya itu tidak jauh dari kita, ya, yang airnya itu tawar, airnya itu benar-benar jernih, ya, kita mandi di dalamnya setiap hari 5 kali, maka apakah ada masih tersisa kotoran? Maka para sahabat mengatakan tidak akan ada kotoran yang menempel. Kenapa? Karena pasti sudah bersih. Nah, beliau bersabda, maka sesungguhnya sholat 5 waktu itu akan menghapus dosa-dosa sebagaimana air membersihkan kotoran. Tuh, berarti hikmah yang kelima, hikmah yang kelima, sholat itu adalah membersihkan dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh diri kita. Jadi dosa-dosa yang telah dilakukan, maka ketika kita melaksanakan sholat, maka terhapuslah, ya, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini sangat bersih. Tetapi tentunya ada yang menjelaskan bahwa, ya, kita yang dimaksud di sini adalah dosanya dosa kecil. Kalau dosa besar itu ada had, ada hukuman, ya. Maka kalau dosa besar ini harus dilaksanakan hukuman dulu, baru insya Allah di situ akan terampuni. Tetapi bagi dosa-dosa yang, ya, asghar, ya, setiap kali kita melaksanakan sholat, ya, maka akan berguguranlah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan juga mengatakan bahwa, ya, hadis Rasulullah, ketika kita di dalam keadaan ruku dan sujud, maka berguguranlah dosa-dosa kita. Maka, ya, perlambatlah ruku dan sujud kita. Kenapa? Karena ketika ruku dan sujud itu, dosa-dosa yang kita lakukan itu terampuni. Nah, ini jadi hikmah keutamaan sholat, keutamaan yang kelima adalah sholat itu adalah membersihkan dari dosa. Jadi terampuninya dosa-dosa dari diri kita. Kemudian keutamaan yang keenam adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min imri'im muslim tahduru sholatum maktubah fayusinu wa wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam yu'ti katsira wa dzalika dahru kullu. Tidaklah seorang muslim yang waktu sholat wajib telah hadir, lalu ia membaguskan wudunya, khusyuannya, dan rukuknya, melainkan sholatnya itu akan menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya, selama ia tidak melakukan dosa besar, dan hal itu berlaku untuk sepanjang zaman. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa, ya, ketika kita melaksanakan sholat itu maka sebagai kafarat, sebagai penghapus dosa-dosa kita selama kita menghindari dari perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu harus dengan had, dengan hukuman, baru bisa salah satunya terampuni. Nah, ini, ya, itu keutamaan sholat yang benar. Oke. Jadi kita simpulkan, ya, bahwa sholat itu hukumnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nisa ayat 103, kemudian surat Al-Baqarah ayat 238, kemudian hadis riwayat Bukhari, ya,
itu adalah hukumnya bahwa melaksanakan sholat adalah wajib bagi orang-orang yang beriman tanpa terkecuali. Artinya tanpa terkecuali itu tidak ada keringanan, artinya tidak ada kebolehan ketika sakit misalkan tidak boleh tidak melaksanakan sholat, tidak ya, semua baik yang sehat ataupun sakit, maka hukum dan melaksanakan sholat adalah wajib baik dalam keadaan senang susah, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, wajib untuk melaksanakan sholat. Cuman yang ada adalah keringan-keringanan ketika nanti dalam keadaan kita rusak ya, itu hukum sholat. Kemudian hikmah sholat tadi adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara yang dimaksud dengan keutamaan yang masuk ke dalam keutamaan sholat adalah yang pertama itu adalah sholat sebagai tiangnya agama. Amalan kita akan naik apabila tiangnya sempurna, apabila tiangnya didirikan. Kemudian keutamaan yang kedua itu adalah pembeda antara orang yang iman dengan orang yang kafir, atau orang yang Islam dengan orang yang kafir. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Dilindunginya darah dan hartanya. Kemudian yang keempat merupakan amalan yang lebih utama. Sholat itu dia adalah merupakan amalan yang lebih utama. Kemudian yang kelima sebagai penghapus dosa, sebagai pembersih ya, untuk membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kemudian yang keenam ini adalah berlaku ya, di sini adalah menghapus dosa sebagai kafarat dosa sepanjang zaman. Jadi tidak terbatas dengan waktu, sudah sepanjang zaman. Selagi kita masih hidup, maka di situ adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan sholat, maka dosa-dosa kecil itu pasti terampuni. Sudah pasti terampuni apabila kita melaksanakan sholat. Kecuali ya dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu adalah harus ada had atau hukum. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang nanti kita lanjut kepada pembagian sholat ya, baik itu adalah sholat wajib, sholat sunnah dan sholat nafilah. Nanti dijelaskan apa bedanya sholat nafilah dengan sholat sunnah ya, nanti dijelaskan pertemuan yang akan datang. Itu saja. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membantu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.